Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Silviana, NIM 2020 12046 dari kelas akuntansi 3A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi lisan. Bahasa adalah sistem simbol yang paling banyak digunakan di dalam komunikasi antar manusia sehari-hari. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi lisan atau berbicara dan mendengarkan dan komunikasi tulisan atau menulis dan membaca sangat penting. Keempat kegiatan komunikasi tersebut membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Pokok bahasan ini mempelajari berbagai prinsip, teori, permasalahan, faktor-faktor penentu, dan kiat-kiat tertentu tentang keempat keterampilan dasar komunikasi tersebut. Komunikasi lisan dan tulisan. Yang pertama, manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan atau berbicara dan mendengarkan dibandingkan komunikasi tulisan atau menulis dan membaca. Menurut Barkat et al. 1981 dalam Tub dan Moss 1997. Yang kedua, komunikasi menyampaikan lebih membangkitkan dibandingkan dengan menerima. Menurut Craig et al. Dalam Tubbs and Moss 1997. Berikut adalah bagian komunikasi lisan tulisan. Menurut survei, ada banyak yang suka mendengarkan dibandingkan membaca, menulis, dan berbicara. Perilaku membangkitkan urut-urutan. Yang pertama, berbicara, 1. Yang kedua, mendengarkan, ada 3. Yang ketiga, menulis, ada 2. Dan yang keempat, membaca, ada 4. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap secara tatap muka atau melalui media, telepon, dan sebagainya. Keterampilan dasar yaitu berbicara dan mendengarkan. Dalam komunikasi antar manusia, ada 3 pengertian, yaitu yang pertama, merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari manusia. Yang kedua, merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Yang ketiga, sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik atau era Hitler, Mussolini, dan sebagainya. Berbicara efektif. Pembicaraan harus dapat didengarkan dan dipahami dengan baik, benar, maknanya oleh penerima. Melatih berbicara sering sulit, karena manusia tidak memiliki alat khusus untuk berbicara yang bisa dilatih secara fisik, dan kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Jenis-jenis berbicara efektif. Yang pertama, berdasarkan situasi. Berbicara informal, yaitu tukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan sebagainya. Yang kedua, berbicara formal, yaitu perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan berbicara. Berdasarkan tujuan, ada 5, yaitu berbicara menghibur, yang kedua, menginformasikan, yang ketiga, menstimulasi, yang keempat, meyakinkan, dan yang kelima, menggerakkan. Sedangkan berdasarkan jumlah penyimak, yaitu ada 3, berbicara antar pribadi atau 4 mata, yang kedua, berbicara dalam kelompok kecil, yang ketiga, berbicara dalam kelompok besar atau massa.
Selanjutnya, berdasarkan peristiwa khusus, yaitu yang pertama, ada pidato presentasi, yang kedua, penyambutan, yang ketiga, pidato perpisahan atau berisi kata-kata pisah. Selanjutnya, berdasarkan metode penyampaiannya ada 4, yaitu yang pertama, menyampaikan secara mendadak atau impromptu, atau tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum, mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang atau karena alasan lain. Yang kedua, menyampaikan berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga, menyampaikan berdasarkan hafalan, ada naskah tapi sudah dihafalkan sehingga pada saat berbicara tidak membacanya. Yang keempat, menyampaikan berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membacakan naskah yang dibawa. Mengembangkan keterampilan. Berbicara memerlukan keterampilan khusus, perlu latihan terutama pada materi ke dalam kata-kata lisan. Yang kedua, menyampaikannya dengan benar dan sesuai. Yang ketiga, mengembangkan empati terhadap pendengar. Teknik berbicara efektif. Ada 6, yaitu yang pertama bahasa. Harus efektif, tata bahasa benar, dan kosakata variasi. Yang kedua, materi. Harus jelas, sesuai, dikenal, minat, dan terasosiasikan. Yang ketiga, cara atau gaya berbicara, yaitu mengucap, penampilan, gerak-gerik. Yang keempat, penampilan berbicara dengan postur tubuh, pakaian, dan perhiasan, serta gerak-gerik. Yang kelima, hubungan dengan pendengar. Harus bisa mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, menghargai, dan sebagainya. Yang keenam, suasana pembicaraan. Harus membangun keakraban sesuai tujuan, sesuai lingkungan. Mendengarkan. Mendengarkan melibatkan 4 unsur. Menurut Tubbs and Moss 1997, yang pertama mendengar. Penerimaan rangsangan pendengaran atau aural stimuli. Yang kedua, perhatian. Memperhatikan rangsangan tertentu, mengabaikan rangsangan lainnya. Yang ketiga, memahami. Pemberian makna pada yang didengar. Yang keempat, mengingat. Menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Selanjutnya, ada jenis-jenis mendengarkan. Menurut Tubbs and Moss 1997, yaitu ada 4. Yang pertama, mendengarkan yang menyenangkan atau pleasurable listening. Ketika bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio dan nonton TV, dan sebagainya. Yang kedua, mendengarkan secara diskriminatif, yaitu fokus mencari informasi-informasi tertentu, misalnya saat kuliah. Yang ketiga, mendengarkan secara kritis, sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya, kekuatan, kelemahannya, misalnya dalam sidang pengadilan. Yang keempat, mendengarkan dengan empati, mendengarkan yang bersifat ikut merasakan emosi pembicara seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Selanjutnya, hambatan pendengaran. Menurut De Vito 1997, yaitu ada 6. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri, sibuk hal lain yang tidak berhubungan atau memainkan rambut, menggambar, dan sebagainya. 2. Sibuk dengan urusan eksternal, yaitu memikirkan yang tidak ada di tempat mendengarkan atau melamun. Yang ketiga, mempertajam atau sparpening, hanya memperhatikan hal-hal tertentu. Yang keempat, asimilasi, yaitu merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai tersendiri. Yang kelima, faktor kawan atau lawan. Mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. Yang keenam, mendengar yang diharapkan. Mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk.
Mendengarkan pasif. Mendengar pasif adalah saat mendengar, berpartisipasi dalam diam, dan tidak menunjukkan respon kepada pembicara. Ini adalah bentuk komunikasi satu arah sehingga tidak ada timbal balik antar pendengar dan pembicara. Mengefektifkan pendengaran, menurut De Vito 1997, ada 4 cara, yaitu yang pertama, mendengarkan partisipatif dan pasif. Yang kedua, mendengarkan secara empatik dan objektif. Yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Yang keempat, mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan saya mengenai komunikasi lisan. Jika ada pertanyaan atau usulan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.